Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di session kali ini saya akan menjelaskan tentang kenapa perut kita itu terasa melilit ya, atau terasa perih gitu ya teman-teman ya. Nah, biasanya orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis kadang ada yang suka mengalami hal seperti itu, kadang juga tidak. Jadi tidak semua orang itu sama. Tetapi hal itu sebetulnya tidak berbahaya dan mudah ditanganinya kalau seandainya kalian itu paham dan mengerti asal mulanya dari mana gitu teman-teman ya. Berbeda ketika kita belum paham, berbeda ketika kita belum mengerti. Jadi ketika datang sensasi hal seperti itu, kita teringatnya itu pengennya ke rumah sakit. Nah itu teman-teman ya, karena dulu juga saya mengalami hal seperti itu. Jadi ketika belum paham, apapun yang sensasi yang datang, dampak daripada gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, karena berpikirnya hal yang lain-lain, akhirnya membuat kita itu cemas, akhirnya timbul spontanitas ingin mendatangi dokter atau mendatangi rumah sakit. Padahal ketika sudah diagnosa sama dokter itu asam lambung, ya sudah asam lambung saja gitu teman-teman ya. Dan ternyata memang betul sekali ya, untuk asam lambung itu dampaknya sangat banyak sekali. Sensasi dampak dari asam lambung itu sangat banyak sekali. Nah, bagi teman-teman agar lebih paham, agar lebih mengerti dan bisa menanganinya dengan tepat di rumah ya, kalian harus tonton videonya itu sampai habis, jangan di skip biar kalian itu mudah mengerti gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Nah, sebelum videonya saya lanjutkan, seperti biasa teman-teman ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, alangkah baiknya kalian subscribe dulu videonya, karena subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus menge-share tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis terhadap kalian gitu ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga tekan juga tombol loncengnya sama tombol like-nya teman-teman ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus menge-share tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik, apalagi sampai sembuh total ya. Amin ya rabbal alamin ya. Minimal hanya memberikan motivasi lah buat kalian, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang gundah gulana merasakan berbagai macam sensasi dari asam lambung yang tidak nyaman. Nah itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Kenapa orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis selalu mengalami perut perih dan perut terasa melilit gitu ya teman-teman ya. Nah, sebetulnya untuk sensasi perih di bagian perut dan kemudian melilit di bagian perut ya, itu sebetulnya dua hal yang berbeda teman-teman ya. Nah itu jadi tidak sama gitu. Jadi kadang orang yang belum paham itu selalu menyamakan ya, aduh saya ini sedang perih, kadang orang ini sama saya juga tapi agak melilit mungkin gitu ya. Tetapi itu sebetulnya dua hal yang berbeda teman-teman ya. Nah yang pertama saya akan jelaskan dulu tentang masalah perih ya. Nah kalau seandainya perutnya perih, itu biasanya ini kemungkinan besarnya ya, itu biasanya ada luka lah gitu ya, ada luka. Tetapi itu luka nggak terlalu bahaya banget gitu ya, bukan nggak terlalu ya, memang nggak bahaya ya kalau misalkan ada luka sedikit. Kemudian perihnya itu dari mana ya, karena ada luka sedikit, ditambah lagi mungkin nilai keasaman asam lambungnya itu sedang tinggi, akhirnya ya wajar saja ya kalau misalkan kita ada luka kemudian asam lambungnya sedang meningkat, ya bisa perih juga gitu teman-teman. Contoh lah gini lah, kalau misalkan seandainya kulit luar kita kena luka kemudian kena air, itu pasti mengalami perih. Nah itu teman-teman ya. Tetapi untuk perih-perih itu hal yang sangat wajar teman-teman, hal yang sangat wajar sekali, dan itu tidak menyebabkan tidak menyebabkan hal yang berbahaya. Kenapa seperti itu? Karena secara tidak disadari kalian itu harus paham ya, kalau seandainya ada sel yang rusak atau luka-luka sedikit, itu diperbaiki oleh diri kita sendiri, bukan sama kita ya, tetapi sama tubuh kita teman-teman ya. Nah tugas kita itu hanya membantu saja teman-teman ya. Nah biasanya sel yang rusak itu diperbaruinya oleh siapa?
oleh protein kita yang kita konsumsi teman-teman ya. Jadi memang itu tugasnya protein yang kita konsumsi. Seandainya ada sel yang rusak, itu diperbaruinya oleh protein kita dari makanan. Nah itu teman-teman ya. Nah itu yang pertama, berarti kalian harus menjaga proteinnya dalam setiap makanan kalian gitu teman-teman ya. Nah kemudian perih juga itu ada hal yang lainnya teman-teman ya. Kadang orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis suka bingung ya, kalau seandainya sudah diperiksa ke dokter gitu ya, sudah di rongsen, tetapi lambungnya atau ususnya itu tidak apa-apa, tetapi kenapa bisa perih? Nah biasanya orang kalau misalkan mengalami perih, coba dulu ingat-ingat ya, ketika kalian perih itu mungkin kalian lapar ya, tetapi karena orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, rasa perih yang sebetulnya lapar itu justru berpikirnya hal yang lain-lain teman-teman ya. Jadi berpikirnya ke arah yang berbahaya, padahal itu kalian sedang lapar. Ini sepengalaman saya. Jadi ketika perih waktu itu juga sama, padahal saya itu sebelum-sebelumnya sudah di rongsen ya, tidak ada yang luka, tidak ada apa-apa gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika mengalami perih, saya itu malah berpendapat berpikirnya lain gitu ya teman-teman ya. Ini jangan-jangan dokter salah, ini jangan-jangan rongsennya salah, ini nggak teliti, jangan-jangan gitu ya. Padahal itu semuanya normal. Nah perih itu sebetulnya hal yang sangat normal. Kita itu justru sedang lapar teman-teman. Yang namanya perih itu pasti lapar itu ya. Jadi yang pertama itu barangkali ada luka, tetapi lukanya tidak berbahaya sama sekali gitu teman-teman, hanya butuh penanganan saja gitu teman-teman. Yang kedua bisa karena lapar, nah gitu. Tetapi karena lapar ini, perih ini, karena kita berpikirnya bukan berpikir positif, bukan berpikir wajar, malah berpikir yang lain-lain, sehingga bertanya-tanya. Nah itu teman-teman, ini apa gitu, padahal itu kalian itu lapar ya. Nah itu, nah dulu juga ingat-ingat, cobalah ketika kalian sebelum terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kalau misalkan lagi beraktivitas gitu ya, kemudian kalian pengen makan sama teman itu, ditanya mau kemana lu, katanya mau makan nih, wah makan aja lu, udah perih nih katanya gitu perut saya. Nah itu ya, jadi hal yang sangat biasa saja. Jadi tolong kalau seandainya kalian sudah diperiksakan ke dokter ya, kemudian sama dokter itu tidak ada apa-apa, apalagi yang sudah di rongsen gitu ya teman-teman ya, kemudian sama hasil rongsennya itu tidak apa-apa, ya sudah, berarti itu perihnya kalian lapar. Nah itu teman-teman ya. Nah itu, nah kemudian sekarang melilit ya. Nah melilit di sini berbeda dengan ketika perih ya. Kalau perih tadi sudah saya jelaskan ya. Nah sekarang kalau melilit itu biasanya ada pergerakan usus teman-teman ya. Ada pergerakan usus. Perlu kalian ketahui ya, pergerakan usus itu kayak macam cacing lah. Nah kayak macam cacing. Tugasnya apa? Untuk mendorong makanan yang dari usus paling atas sampai ke bawah, biar sampai kena anus, nanti dikumpulkan di sana. Nanti kalau sudah terkumpul baru bisa jadi BAB. Nah itu teman-teman ya. Nah kenapa pergerakan itu bisa membuat kita sering melilit ya, jadi terasa melilit gitu teman-teman ya. Nah itu biasanya pergerakan itu kalau bisa saja di dalam usus kita itu ada gelembung udara teman-teman. Kalaupun misalkan ada gelembung udara, kalau seandainya dia itu mau berubah posisi atau berubah posisi ke arah bawah teman-teman ya. Nah karena memang mungkin usus kita itu sedang benar-benar sensitif ya, jadi justru pergerakan itu membuat kita itu sakit ya, terasa melilit gitu ya teman-teman ya. Dan kalaupun misalkan tidak ada gelembung gasnya juga, kalau misalkan mendorong BAB juga, kalau seandainya kitanya sedang benar-benar sensitif, itu justru akan akan terasa sakit gitu teman-teman, terasa melilit. Nah cara menanganinya juga simpel sih sebetulnya ya, bantu saja ya, cuman dibantu saja. Tugasnya kita itu hanya membantu saja, membantu pergerakannya. Nah dengan cara seperti apa? Kalau saya dulu sering dikompres pakai air hangat, tetapi air hangat itu tidak pakai lap ya, karena kalau misalnya pakai lap nanti akan membuat basah ya. Jadi saya itu dulu pakainya itu botol hangat teman-teman. Jadi botol hangatnya itu dikasih air panas, pakai air hangat lah supaya botolnya hangat. Gimana caranya supaya botol itu hangat? Kemudian ditempelkan ke area yang yang terasa melilit gitu teman-teman ya.
Nah itu jadi bantu saja sama itu teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian punya alatnya gitu ya, mau beli kayak di toko itu banyak ya alatnya, alat kompres itu. Nah bisa seperti itu. Tapi karena dulu keuangan saya terbatas, jadi memang waktu itu saya pakainya botol saja. Nah ketika dikompres sama botol hangat, kemudian saya juga bantu minum air hangat pelan-pelan ya, duduk nyantai nyaman. Dan biasanya dulu ketika sudah dilakukan kompres seperti itu, mungkin ya, tetapi saya juga bukan dokter, saya bukan ahli hipnoterapi, saya bukan ahli medis, saya bukan ahli penyakit dalam. Ini mungkin ya, dulu itu ketika dikompres agak nyaman, kemudian suka kentut teman-teman ya. Dulu itu saya seperti itu, ya mungkin gasnya lancar lah ke bawah gitu ya, akhirnya saya kentut waktu itu. Dan sesudah kentut justru alhamdulillah membaik juga. Tetapi kadang kentut itu jarang juga datang, tetapi yang lebih seringnya kalau sudah dikompres itu pengen BAB teman-teman. Berarti itu ya sudah ya, berarti itu pergerakan dari ususnya mendorong kotoran kita yang dari atas sampai ke bawah gitu teman-teman. Cuman pergerakannya itu menjadi kita sakit, menjadi terasa melilit karena memang sekarang lagi sensitifnya. Nah itu teman-teman ya, itu sepengalaman saya. Catat sekali lagi ya, saya itu bukan dokter, saya itu bukan ahli hipnoterapi, saya bukan ahli medis, saya bukan ahli penyakit dalam, tetapi saya itu orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga bertahun-tahun ya. Nah itu teman-teman ya, jadi pahami saja. Tetapi kalau misalnya kalian pengen lebih jelas penjelasan dari dokter, boleh silakan tanyakan ke dokter ya. Tetapi waktu itu ketika saya curhat ke dokter, malah dokter tersenyum ya waktu itu. Dokter tersenyum, kemudian selalu menyarankan saya itu datangnya ya ke hipnoterapi ya teman-teman ya. Dan dokter kalau misalnya menyarankan ke kita ke hipnoterapi, itu sebetulnya nggak salah dia ya, karena memang kita itu yang terganggu itu pikirannya ya. Makanya dokter itu selalu menyarankan, Pak, alangkah baiknya Bapak itu tidak apa-apa, katanya. Bapak itu alangkah baiknya ke psikiater saja. Nah itu teman-teman ya, jadi waktu itu saya ke sana. Dan ketika saya mau ke psikiater juga, karena memang keuangan saya terbatas teman-teman ya waktu itu, jadi akhirnya hanya memahami saja gitu teman-teman, memahami, kemudian mencoba solusinya seperti apa. Dan ketika mendapatkan solusi hal seperti itu, alhamdulillah lancar teman-teman ya. Dan solusi itu sebetulnya lahirnya bukan dari saya teman-teman ya. Itu dulu saya mengingat-ingat kejadian dulu waktu kecil ketika saya mengalami perut melilit. Itu saya suka bilang sama nenek itu ya, nenek saya bilang ini perut melilit kayak gitu ya. Akhirnya nenek saya bilang itu minum air hangat katanya gitu, terus kompres sama botol panas gitu waktu itu ya. Dan ketika saya lakukan itu diem nggak bergerak gitu ya teman-teman ya. Akhirnya lambat laun itu hilang dengan sendirinya untuk melilit gitu teman-teman ya. Nah ketika saya terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika mengalami hal seperti itu, saya ingat-ingat lagi kejadian dulu. Saya cari koreksi informasinya ya, kenapa bisa seperti itu. Akhirnya ya mungkin ada pergerakan usus, karena memang usus kita itu bergeraknya kayak macam cacing teman-teman ya, kayak macam cacing. Jadi tugasnya itu mendorong makanan atau sisa makanan yang sudah dicerna itu mendorong ke bawah ya. Nah dan pergerakannya itu membuat kita sakit, membuat kita tidak nyaman kalau seandainya kitanya sedang sensitif. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video tentang seputaran perih, rasa perih di perut atau di lambung, atau sering melilit di bagian perut ya. Itu penjelasannya. Jadi melilit sama perih itu dua hal berbeda teman-teman ya. Dan untuk perih kalau seandainya kalian masih penasaran, alangkah baiknya kalian di USG saja ya, di USG saja. Nanti kalau misalkan bukan di rongsen ya, tapi kalau misalkan di rongsen tidak apa-apa ya sudah, jangan mencari-cari penyakit. Justru itu akan nanti akan memperpanjang durasi kalian ya, pemikiran kalian akan lebih panjang lagi. Ini kok sudah diperiksa tetapi dokter sudah menyatakan tidak apa-apa, tetapi perasaan memang seperti ini gitu ya teman-teman ya. Ini kenapa gitu ya. Nah pahami saja ke sana gitu teman-teman, biar kalian itu tidak cemas gitu teman-teman, dan kalian juga bisa menanganinya dengan tepat, mudah, tanpa obat, tanpa herbal, tanpa apapun. Karena memang di channel saya itu memang sepengalaman pribadi saya, dan saya dulu juga mengobatinya tanpa obat, tanpa herbal,
tanpa apapun ya. Saya hanya fokus di 3P, menjaga pola makan saya, kemudian menjaga pola hidup saya, kemudian menjaga juga pola pikir saya. Menjaga pola makan saya itu ya memang menjaga jenis makanannya, kemudian menjaga juga jam makannya gitu ya. Jam makannya kita jaga, jangan sampai telat, jangan sampai terlalu duluan gitu teman-teman. Jadi menjaga saja jam makannya, jaga juga jenis makanannya. Nah, untuk menjaga jenis makanannya juga saya tidak lupa juga waktu itu memperbanyak minumnya teman-teman ya. Karena air putih itu sangat besar sekali manfaatnya teman-teman ya. Air putih yang saya rasakan ya itu sangat besar sekali manfaatnya. Makanya sampai sekarang dari semenjak saya terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis sampai sekarang saya minumnya air putih saja gitu teman-teman ya. Tidak meminum minuman yang berwarna teman-teman, karena untuk minuman yang berwarna itu selain tidak higienis ya ada efek sampingnya juga sih sebetulnya gitu ya. Nah, untuk penjelasan ini boleh kalian tanyakan ke dokter juga menyatakan seperti itu ya. Nah, kemudian selain mengkonsumsi minuman selama satu harinya itu sebanyak minimal 8 gelas, saya juga menjaga pola hidupnya teman-teman ya. Jadi jangan terlena lah kalian kalau misalkan sudah agak-agak nyaman gitu teman-teman ya, banyak duduk di rumah, nonton TV, kurang bergerak, kurang beraktivitas, olahraga saja ya teman-teman ya, karena olahraga itu sangat penting sekali untuk menjaga imunitas tubuh kita teman-teman ya. Nah, bisa memperlancar darah kita, memperlancar oksigen kita ya teman-teman ya. Nah, itu kemudian menjaga juga pola pikirnya. Nah, menjaga pola pikir itu kadang teman-teman yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis selalu bingung menjaga pikiran itu pikiran seperti apa sih sebetulnya. Jangan pernah berpikir yang terlalu besar teman-teman ya. Nah, itu jadi belajarlah masa bodoh gitu teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian berpikirlah wajar. Apapun yang sensasi yang datang, kalian jangan berpikir waduh jangan-jangan ini penyakit yang berbahaya, jangan-jangan ini komplikasi lagi. Jadi jangan berandai-andai gitu. Nah, itu yang berbahaya ya. Nah, itu makanya berpikirlah wajar, pahami saja penyakit ini. Oh, penyakit ini, sensasi ini ternyata memang saya sedang mengalami ini. Lakukan penanganannya dengan mudah saja. Nah, itu teman-teman ya. Nah, itu cara menjaga pola pikir kita. Nah, itu teman-teman ya. Nah, itu teman-teman video dari saya. Semoga saja videonya itu bisa membantu kalian bagaimana cara memahami ketika ada sensasi perut terasa perih atau perut terasa melilit. Semoga saja itu bisa menjadi pencerahan buat kalian agar kalian itu mudah menanganinya di rumah, tidak berandai-andai, tidak berimajinasi tentang bahaya. Nah, itu teman-teman, karena imajinasi yang berbahaya atau pemikiran yang berbahaya itu justru akan memperpanjang durasi kalian terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Ingat, selain kalian terkena medisnya, kalian juga terkena psikisnya. Jadi jaga saja pikirannya. Nah, itu teman-teman ya. Nah, itu teman-teman, semoga saja kalian cepat membaik lagi, cepat kembali normal lagi kayak dulu lagi, karena memang keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Saya doakan seperti itu teman-teman ya, dan doakan saya juga agar saya itu tetap sehat, agar masih tetap bisa menemani kalian, agar masih tetap bisa menginformasikan sepengalaman saya teman-teman ya. Nah, itu teman-teman ya. Nah, saya hentikan dulu videonya teman-teman ya. Selamat berjumpa lagi di episode selanjutnya, masih tetap di saluran tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis, masih tetap di channel Abdurrahman, dan jangan lupa subscribe-nya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.